Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Nanda Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 222131089 dari kelas Hukum Pidana Islam 3C Fakultas Syariah. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang ta'arud al-adilah atau pertentangan antar dalil. Yang pertama yaitu pengertian dari ta'arud al-adilah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa, ta'arud berarti pertentangannya suatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangannya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Misalnya itu ada ketentuan ta'arud. Yang pertama, adanya dua dalil. Yang kedua, keduanya memiliki martabat yang sama. Yang selanjutnya, keduanya berbeda. Yang keempat, berkenaan dengan masalah yang sama. Yang kelima, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Ya, selanjutnya itu macam-macam ta'arud. Perbenturan atau pertentangan dalil itu mencakup ada 4. Yang pertama, dalil nakli atau dalil yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, dalil akli, itu dalil yang ditetapkan dengan akal seperti qiyas. Dan selanjutnya, dalil qat'i, itu dalil kekuatan hukumnya yang meyakinkan. Yang keempat yaitu dalil yani, itu kekuatan hukumnya tidak meyakinkan. Selanjutnya ada macam-macam ta'arud. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perbenturan atau pertentangan antara dua dalil, yaitu qat'i. Yaitu yang satu, pendapat terbanyak di kalangan ulama menyatakan bahwa antara dua dalil yang qat'i tidak mungkin terjadi pertentangan. Alasannya karena setiap dalil yang qat'i mengharuskan adanya hukum. Bila dua dalil qat'i berbenturan seperti kedua dalil tersebut menghendaki dua buah hukum yang saling bertentangan, hal ini tidak mungkin terjadi. Yang kedua, ada ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Macam-macam yang kedua yaitu, selain itu perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat yani, yaitu yang pertama, sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang yani, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang qat'i. Yang kedua, golongan lain membolehkan terjadinya pertentangan dua dalil yang yani karena tidak ada halangan bagi pertentangan tersebut selama terbatas pada dalil yang bukan qat'i. Nah, selanjutnya penyelesaian ta'arud al-adilah menurut Imam Abu Hanifah. Yang pertama, dengan nasak. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas, dan ketika sudah diketahui mana yang lebih dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasak yang terdahulu. Yang selanjutnya tarjih. Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Yang ketiga, menggunakan metode jam'u wa al-taufiq. Jam'u wa al-taufiq yaitu mempromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah, yaitu mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Yang keempat, menggunakan metode tasyahud al-dalalain.
Tasyahud al-dalalain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Yang selanjutnya penyelesaian ta'arud al-adillah menurut Imam Syafi'iyah. Yang pertama menggunakan metode jam'u al-taufiq. Menurut aliran Syafi'iyah, cara pertama untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan adalah dengan mengompromikan kedua dalil tersebut. Argumentasi mereka adalah bahwa mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih utama daripada difungsikan salah satu dalil secara keseluruhan. Yang kedua menggunakan metode tarjih. Apabila tidak bisa menggunakan metode al-jam'u al-taufiq, seorang mujtahid beranjak pada tahapan selanjutnya, yaitu tarjih, yakni menguatkan salah satu dalil. Yang ketiga menggunakan metode nasak. Ketika cara tarjih tidak dapat memberikan jawaban atas ta'arud baina al-adillah, maka melangkah pada nasak, yakni membatalkan hukum yang terkandung dalam dalil yang terdahulu dan mengamalkan hukum pada dalil yang turun kemudian. Yang selanjutnya menggunakan metode tasyahud al-dalalain. Langkah terakhir yang ditempuh apabila seorang mujtahid merasa kesulitan menyelesaikan pertentangan antara dalil ialah tasyahud al-dalalain, yakni meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan dan beralih pada dalil yang lebih rendah derajatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.